Siapa lagi kalau bukan Mas Dede Yusuf dan istrinya Ibu Sandy Yusuf. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trik-trik kalau lagi pacaran. Kalau jadi panas ini? Harus ada trik. Kalau lagi pacaran sama artis, public figure, orang terkenal, itu sebaiknya jangan diekspos. Bayangin coba artis, ya, terus Keren. atlet taekwondo, keren, jomblo gitu kan? Murid-murid saya pada kasihan, masa sih gitu? Saya iseng. Ya udah kalian cariin. Oh gitu. Saya pelatih kan, mana Oh, mungkin iya, pelatih iya. cariin dong, gitu kan enggak? Ya Cari. sudah, cari deh. Oh, terus? Salah satunya adalah seorang wanita itu harus begini. Nah, wanita Jawa yang saya maksud tuh itu Patternnya. pakemnya, bukan wanita keturunan Jawa tok. Nah, ini tiba-tiba dengan belah tengah lurusnya kayak gitu kan. Saya langsung aja bilang, "Ah, ini aja deh." Gitu. Wah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di Vena Melinda Channel. Aduh, pokoknya kalau bikin vlog semangat banget ya aku. Apalagi sekarang mau ketemu sama sahabat lama. Nah, kali ini bukan perempuan ya, kali ini bapak-bapak. Weh, yang pasti waktu aku main film Catatan Si Boy tahun 1987. Nah, beliau ini adalah lawan mainku sebagai Andi, kue sahabatnya Boy. Pasti ingat dong yang kelahiran tahun 70-an. Ya, dan sekarang ini beliau adalah seorang politisi, seorang presenter dulunya. Salah satu yang paling ngetop ya programnya namanya Taktik Tok Boom. Nah, terus begitu juga pemain film. Wah, lebih senior daripada aku. Kemudian pemain sinetron. Kemudian pernah jadi wakil gubernur Jawa Barat. Kemudian aktif banget dalam pramuka. Udah pasti bisa ketebak. Siapa lagi kalau bukan Dede Yusuf. Nah guys, kali ini alhamdulillah aku bisa diterima di rumahnya. Dan kali ini aku juga pengen ngobrol sama istrinya, Mbak Sandy. Penasaran? Yuk ikutin aku, kita ke rumahnya Dede Yusuf. Jangan lupa untuk apa? Untuk subscribe, like, share, and comment di Vena Melinda Channel. Bye! Ya ampun, aku ternyata yang punya rumah guys. Parkir di dalam. Halo Ibu Sandy, muah. Salam covid. Aduh cantik banget guys. Ini istrinya Pak Dede Yusuf yang cantik jelita. Aduh. Gimana ini kabarnya? Masya Allah udah makin cantik. Kita udah berapa tahun ya nggak ketemu ya? 5 tahun ada kali ya? Lebih. Waktu itu kita masih unyu-unyu. Silakan masuk lagi. Thank you loh. Ini namanya Ibu Sandy Yusuf. Assalamualaikum. Ini dia. Siapa namanya? Mas Andi di Catatan Si Boy. Apa kabar? Baik. Guys, penasaran siapakah tokoh Andi sebagai sahabatnya Boy ya Mas ya waktu itu ya. Terus pokoknya udah deh kita akan nostalgia ya guys. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my YouTube channel Vena Melinda Channel. Dan sebelah saya ada cowok ganteng tapi tahun 1980-an. Tapi sekarang juga masih ganteng loh, tapi beda, gantengnya wibawa.
Dan sebelahnya ada ibu cantik. Ini ibu makin lama makin awet muda. Saya kalah ya guys. Coba lagi kalau bukan Mas Dede Yusuf dan istrinya Ibu Sandy Yusuf. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa buat kawan-kawan semua. Jadi pernah ganteng. Pernah ganteng. Coba istrinya gimana? Sampai sekarang ganteng nggak? Lo harus tanya istrinya dong. Kalau dulu penggemarnya yang muda-muda, sekarang nenek-nenek mungkin. Yang bener dong Mbak. Jangan gitu dong. Kamu itu namanya kamu menjadikan diri kamu nenek-nenek. Apa? Sebentar lagi jadi nenek. Jadi kalau dulu kan mungkin yang muda-muda, karena filmnya juga untuk anak muda. Iya. Sekarang kan kalau ke daerah, ke dapil, ketemunya memang yang udah sepuh-sepuh gitu. Oh, jadi sering mendampingi dong ke dapil Iya, ya. itu biasanya kita ketemukan yang tidak beraktivitas keluar, pergi-pergi kan yang nenek-nenek yang di rumah kan, jadi itu kita sering ketemu. Mungkin yang muda-muda sudah sibuk biasanya beraktivitas pergi ke pabrik dan sebagainya. Jadi guys nih ya, yang kelahiran tahun 70-an angkat tangan. Nah, berarti tahu siapa Dede Yusuf. Nama panjangnya ada macam-macam. Siapa sih Mas? Coba kita remind. Dede Yusuf Macan Effendi. Nah, jadi kalau yang nggak tahu, dulu ibunya Mas Dede itu adalah Rahayu Effendi. Betul. Pemain film yang kawakan. Dari tahun 60-an, Mama sih dari tahun 60-an main film. Oke. Ibu saya dari tahun 60-an. Saya main film dari tahun 80-an. Disitulah saya ketemu Vena Melinda. Weh. Real. Vena Melinda real. Fenomenal dari masih unyu-unyu ya Mas? Masih unyu-unyu. Oke. Masih waktu itu 15 tahun guys. Jadi suatu 15 ketika ya, bukan 16. Ya 15 Oh dong, iya, Mas kan 15. baru lulus SMP. Dengan rambutnya yang kriwil-kriwil, dikeribuk. Ketemu dong sama Dede Yusuf yang udah ngetop banget tuh. Itu kan badannya gila, six pack loh. Jago taekwondo. Pokoknya udah apa ya? Nervous gitu. Nah, habis itu aku ditinggal sama mamaku, Mbak. Karena mamaku mesti ke bank. Tinggallah aku sama Mas Dede. Diajak makan es krim. Es krim Hilang. dong. Es krim karena nggak ada handphone. Waktu Karena itu nggak ada nggak handphone. Jadi hilang nih dari Hilang. lokasi. Dari lokasi. Pulang- Dicari sama Mama. polisi, dicari ya Allah. Enggak lah, lebay deh. Kapok saya langsung kapok. Enggak. Ampun. Jadi pokoknya lucu banget dan ternyata kita ketemu lagi di DPR RI. Ketemu di DPR RI. Jadi guys, aku nggak nyangka seorang Dede Yusuf yang kelihatannya tuh maco banget, ternyata punya bakat menjadi politisi. Mas bisa ceritain nggak sih Mas, kenapa kok tiba-tiba yang tadinya emang orang film banget gitu, pemain film, terus ujuk-ujuk set ke politik? Kenapa Mas? Karena ngikutin Vena Melinda. Jangan bercanda Mas. 2 periode. Ini 4 periode, wakil gubernur, coba. Jadi boleh ini cerita nih ya sekarang ya. cerita. Oke, terima kasih ya. Saya senang banget nih diajak. Ini suatu kehormatan. Vena tiba-tiba ngontak saya 2 hari yang lalu ya. Enggak, 2 bulan yang lalu. Oh, 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu batal karena terlalu banyak bintang tamunya, narsumnya terlalu banyak. Sementara YouTube saya nyari bintang tamu aja susah gitu. Salah Mbak, aku minta waktunya beliau ini, katanya ke dapil dulu kemana, aku sabar menanti. Iya. Nah, tadinya kalau sampai nggak berhasil juga bulan ini, aku mau nelfon istrinya. Ternyata justru aku nanya nomor telepon istrinya. Kebetulan memang baru pulang reses kemarin. Oke. Baru pulang reses ya. Nanti hari Senin balik lagi. Jadi kalau cerita, jadi saya itu memang dari dulu tertarik di organisasi. Makanya waktu kecil ikut pramuka, kemudian masuk Kosgoro, masuk Parvi. Senang di organisasi ya. Senang berkumpul, mengeluarkan gagasan, berdebat dan seterusnya lah. Sampai akhirnya secara tidak sengaja ditariklah oleh sebuah partai besar pada saat itu yang ya partai Orde Baru lah ya. Golkar. Ayo artis-artis masuk di sini, saya masuk. Nah begitu saya masuk. Itu tahun berapa ya? Tahun berapa ya? 90-an dong. 91 kalau nggak salah. Oke, belum kenal 91. sama Ibu Sandy Belum ya. dong. Belum, 91. masih yang lain. Oh, masih Masa nggak terlihat sih beda usia kita? Oh gitu ya. Aduh. Belum. Nah terus kemudian 91 saya mulai aktif lah di partai tersebut. Sampai saya melihat bahwa kayaknya di sini nih artis cuma jadi vote getter. Oke. Hanya buat ngumpul-ngumpulin orang gitu ya. Karena apa? Karena banyak
tokoh-tokoh pejabat, anak jenderal yang ngantri lah katakanlah gitu. Baru tahun 99 kalau saya tidak salah, ketika kemudian undang-undang pemilu sudah dirubah, one man one vote. Betul. Kalau dulu kan nomor Urut ya. urut. Nah, pada saat itulah kesempatan siapapun individu masyarakat bisa mencalonkan diri dan mendapatkan suara. Nah, itulah momentum kami artis-artis ini yang dianggap bisa menjadi orang yang mendapatkan suara. Nah, disitulah saya akhirnya pindah dari partai tersebut dan ya alhamdulillah berhasil. Mungkin Vena tahun itu juga ya? Belum, aku 2009. Ya? Mas Dede 2009. Saya 2004. Kan? Ya. Oh ya, almarhum Haji Mas Said Iya. pada saat itu ya. Nah, mulailah saya masuk di situ, mulai tahu politik yang sebenarnya bagaimana. Ya, dan seterusnya mencalonkan pilkada dan seterusnya. Sekarang Tapi udah kebablasan deh. ada satu hal yang sebetulnya dilematis ya Mas ya. Aku kan juga dulu orang seni ya. Begitu kita masuk ke dalam satu dunia politik kan hal yang berbeda. Di sini kita harus menjadi orang yang pintar melobi dan tanda kutip yang positif ya. Kemudian tidak bisa straight to the point. Kayak kita kan kalau seniman agak-agak suka mut-mutan ya. Nah itu gimana men-switch-nya Mas? Susah. Jadi dari sisi saya ya, versi saya, pengalaman terbesar saya itu justru ketika menjadi eksekutif. Oh gitu. Wah, sebagai wakil gubernur, kita itu sangat harus berhati-hati sekali di dalam memberikan ucapan atau statement. Kalau di politik, kadang-kadang memberikan statement atau ucapan salah-salah dikit, besok orang udah lupa. Iya, iya. Tapi kalau di dalam sebagai seorang eksekutif, salah mengeluarkan statement, itu akan jadi headline dan akan digoreng oleh lawan politik, kira-kira gitu. Sehingga pengalaman saya dulu berkenalan dengan infotainment, kan kita kalau diwawancara sama infotainment, kita harus paham kira-kira ini angle-nya kemana. Oh, arahnya nih. Arahnya kemana. Lalu yang mau dijadikan headline yang mana? Oke. Biasanya kan infotainment begitu kita dikasih pertanyaan terus kita gimana itu di zoom kan? Oh, ekspresi. Ekspresinya kan kayak sinetron, jeng jeng, jeng Seperti jeng. India ya. Nah disitulah kita sebagai katakanlah mantan artis, aktor, kita harus memainkan peranan itu. Betul. Begitu di zoom jangan yang kelihatan gelagapan, jangan sampai mengatakan aduh nggak tahu ya nggak boleh, gitu ya. Harus mengatakan dengan cara yang misalnya baik saya akan tanya dinas saya dan saya akan kasih kabar Anda 2 hari lagi. Kira-kira begitu bahasanya, nggak boleh. Nah, jadi kalau tadi Vena nanya, gimana ekspresi? Menurut saya kita harus memainkan peran dengan baik. Bukan hanya di acting sinetron, dalam berpolitik. Itu sangat penting. Sangat penting. Betul. Karena politik itu tidak boleh tajam. Politik itu harus selalu luas. Benar nggak? Iya. Hari ini kita menjadi kawan, besok bisa menjadi musuh. Demikian juga sebaliknya. Betul. Yang hari ini musuh, besok bisa menjadi kawan. Nah, politik itulah yang mengajarkan akhirnya kita harus benar-benar bisa memahami lawan bicara kita ataupun juga memahami apa yang diinginkan oleh katakanlah penonton ataupun masyarakat kita gitu. Tuh kan guys, ini yang sebelahnya udah senyum-senyum ya. Gimana menjadi seorang istri politisi? Seneng, sedih? Apakah terganggu? Karena nggak main-main loh Mbak. Biasanya kan kalau politisi itu kan banyak banget ininya, godaannya. Entah bukan godaan materi ya, mungkin godaan perempuan-perempuan yang ngefans sama Mas Dede. Loh ini ada loh pertanyaan boleh ditanya. Bagaimana caranya Mas Dede bisa tidak tergoda? Nah sekarang saya tanya istrinya aja. Gimana caranya? Kalau bisa tidak tergoda tanya pada yang bersangkutan. Sebagai seorang istri bisa Mas Dede nggak tergoda? Pasti ada tips and triknya dong. Nih bagi sama ibu-ibu nih. Aduh tadi pertanyaan Mbak Vena itu bagaimana menjadi seorang istri politisi. Nah, sebenarnya saya itu kan sama ya mendampingi Mas Dede itu sudah jauh sebelum dari sebagai politisi. Jadi waktu itu mungkin masih menjadi pekerja seni katakanlah. Sama ya Mbak Vena ya. Iya. Kemudian saat itu sebagai artis kan tentunya juga kalau dilihat banyak fans banyak sekali ya, lebih banyak malah gitu kan yang terlihat langsung gitu.
Era itu, Kemudian, era itu. Era itu kembali lagi ya guys, era itu. Gitu ya. Kalau era itu kan yang muda ya. Jadi, Yang muda. jadi kalau kita waktu itu bersama-sama di awal pernikahan, Mas Dede masih menjadi sutradara. Kita ada production house. Kemudian masih main juga sebagai pemain juga. Kemudian lingkungannya kan juga tentunya banyak dikelilingi oleh artis-artis muda juga, gitu kan. Tetapi namanya di sini saya melihat sebagai pekerja seni, bagaimana pekerjaannya, dan memang harus berhubungan dengan siapa saja yang tidak mungkin kita hindari. Jadi saya tuh pacaran. cemburuan ya? Masalahnya boleh dikatakan pacaran atau kenal sebelumnya tuh udah 6 tahun, hampir 7 tahun. Jadi di 6 tahun itulah saya meyakinkan diri bahwa gue yakin nggak ya, ini dia tuh seperti ini gitu ya, kehidupannya begini, berarti nanti kalau saya nikah ya harus menerima dengan segala resikonya, kemungkinannya, dan bisa nggak saya percaya gitu kan. Kemudian kalau nggak take it or leave it lah gitu kan. Di situ tuh gemblengan saya, pasti ada loh berantem cemburu, putus nyambung ada 6 tahun itu. Tapi pada akhirnya kok balik lagi ya, apa ini ya gitu kan. Sampai saya waktu itu umroh dulu. Sebelum menikah nih, berangkat sama orang tua gitu ya. Ini bener nggak sih sama dia, saya berdoa minta. Sampai sepanjang jalan Safa Marwah itu kok muncul dia ikut terus gitu, saya doa ikut terus. Wajahnya Dede Yusuf. Apakah ini gitu kan? Terus pas saya, mungkin saya di sana kan belum ada telepon ya zaman dulu kayaknya ya. Masih pager. Pager. Jadi sama operator. 90-an. Ya. Jadi ketika ini kan saya lumayan lama ya umroh 2 minggu atau berapa minggu tuh Ramadan. Iya. Saya menikmati aja ibadah. Kalau memang dia 2 minggu itu nggak menghilang seperti itu, mungkin memang bukan ini ya gitu. Tapi ternyata saya telepon ke rumah, saya pulang ke rumah itu hampir setiap hari, keep in touch terus dengan waktu itu saya pergi dengan ibu saya, pak ayah saya, pokoknya dengan orang rumah, datang buka puasa bersama, bawa makanan, jadi seperti kayak keluarga. Apa ini jawaban yang dari umroh ini ya, dengan melihat di rumah seperti itu. Ya sudahlah, akhirnya sampai kejadian menikah, kemudian langsung dikaruniai putri, 2 saya putri ya, dengan jarak beda 2 tahun. Tapi Setelah punya anak baru yakin. baru yakin bahwa Enggak, tapi lucu ya, berdua ini nggak pernah ada gosip loh. Padahal kalau kita lihat Mas Dede dulu tuh agak-agak bandel dikit loh ya, agak naughty itu tapi gimana? harus ada triknya. Oh trik, makanya kasih dong tips and Trik triknya. kalau lagi pacaran. Kalau jadi panas ini? Harus ada trik kalau lagi pacaran sama artis, public figure, orang terkenal, itu sebaiknya jangan diekspos. Begitu diekspos terus langsung cepat putus. Oh, jadi waktu itu agak-agak senyap gitu ya? Senyap. Jadi untung buat Mas Dede, untung buat saya masih bisa cari yang lain. Mas Dede juga. Waduh. Maksudnya kan ini belum nikah, masih pacaran. Iya. Kalau udah tahu, ya dia Oke, udah. sekarang after married nih. Nah, Ini after apalagi married. jadi pejabat. Pastikan fans-fans apalagi yang DM mungkin Jeng Sandy tuh suka kepo, buka-buka itu termasuk bagian dari preventif atau enggak? Kalau tadi menyambung tadi ya, setelah menurut saya sih fans-fans yang lebih berat dan lebih aneh-aneh masuk ke dalam handphone dan sebagainya itu pada saat menjadi artis public figure seperti itu ya. Karena kan tentu kita melihat fansnya yang seperti apa. Oh iya. Jadi segmennya itu beda-beda. Oke, jadi lebih suka jadi politisi lah, kesimpulannya begitu ya. Kalau sekarang yang DM minta ini, tolong bantu dong saya terjerat utang, pinjol. Ya, dari dapil Banyak ya. ya, Bang. Kok mending kalau dari dapil, dari mana-mana. Oh, dari mana-mana ya. Pernah nggak gitu coba? Iya. Pokoknya bantuan itulah. Permintaan bantuan itu DM kebanyakan itu isinya. Oke, Mas, ini ternyata Q&A-nya ini banyak banget ya. Boleh ya aku bacain ya. Oke. Ini dari Inkadia, Mami Vena tanyain ke Pak Dede Yusuf gimana tanggapan Pak Dede melihat sekarang banyak sekali anak muda menjadi pemimpin sebuah daerah alias jadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Apa pesan yang ingin disampaikan? Kan dulu kan pernah ada pengalaman ya jadi wakil gubernur. Iya. Besar nggak sih biayanya? Kalau besar sih ya pasti besar lah. Oh, gitu. Ya, investasi apapun, kalau kita serius pasti besar. Besar jangan dihitung dari uangnya, tetapi dari effortnya. Tapi yang penting begini, sebetulnya saya menjadi kepala daerah itu waktu usia saya masih 43. Oh, muda ya? Ya Pak, tahu sudah tua dong. Untuk 43 sudah tua pada saat itu. Tapi termuda. Iya, pada makanya. saatnya, pada saat itu. Pada era itu kan. Termuda.
Nah, di era sekarang usia 30-an sudah bisa. menjadi kepala daerah. Mungkin maksud dia secara mental kuat nggak menahan Nah, godaan. ini yang Karena kan kasus saya mau, korupsi banyak banget itu betul. masih muda semua. Ini yang saya ingin sebutkan ya. Beruntung dalam satu proses perjalanan hidup kita, ya, ini ngomong kita karena Vena juga pasti merasakan. Iya. Kita pernah yang dijadikan idola, Iya, disanjung, dipuji, muncul, mungkin berlimpah dengan materi dan sebagainya. Sehingga begitu kita mendapatkan hal yang sama, udah nggak gampang terbuai. Ya, jadi lebih kepada kita berusaha untuk gimana caranya untuk do something, berbuat sesuatu yang menghasilkan prestasi. Nah, kelihatannya adik-adik kita yang junior yang saat ini masuk pilkada dan sebagainya, ini mudah-mudahan sekali lagi tidak tergiur dengan yang namanya popularitas, fasilitas ataupun iming-iming. Karena bagaimanapun juga biasanya yang ditawarkan oleh sekelilingnya adalah yang tadi zona nyaman dan zona fasilitas. Nah, itu peran istri penting situ. Nah, peran istri. Jadi kalau istrinya dikit-dikit minta tas Hermes, Itu dia. ya minta apalagi sih sekarang tas-tasan itu lah ya, Banyak ya. yang harganya ratusan juta, sudah pasti cepat atau lambat bapaknya akan korupsi. Jadi betul. Jadi berarti intinya boleh disampaikan nih sekarang Mas Dede aman-aman aja karena Mbak Sandy tidak pernah hedon ya. Ya mungkin Sebagai- setahun sekali lah beli tas lah, setahun sekali lah beli tas. Ada jatah lah ya. Enggak, maksa. Ngumpulin duit sendiri. Enggak saya kasih. Oh, yang bener. Enggak, ngumpulin duit Jadi sendiri. gimana nih Mbak? Jadi kan switch kan dari yang selebriti, honornya pasti kan Berbeda ya. Ya, tiba-tiba jadi wakil rakyat. Kak, beda-beda sekali. Tadi saya belum menjawab ya, sebagai istri politisi kita juga harus tahu positioning kita. Betul. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita sebagai wakil rakyat kan kita harus memberikan contoh ya. Melihat bagaimana rakyat kita juga seperti apa kondisinya. Nah, di situ sebenarnya kita juga harus mawas diri. Walaupun bisa dibilang, wah mungkin saya sudah punya uang dari dulu zaman suami masih menjadi artis ngumpulin duit sendiri gitu kan. Ya, Dan empatinya jangan lah. sampai jangan sampai juga ini tadi sebagai istri pejabat katakanlah suami bisa jadi korupsi, mungkin dorongan dari istri itu perannya tuh juga ada. Mungkin sebelah punya rumah baru. Nggak usah gitu deh, mungkin ada lemari es yang pintunya 8 atau apalah Emang ya ada kayaknya. yang 8? Nah, ini misalkan gitu ya. Iya, Apalah yang terbaru kepengen dengan harga sekian. Nah, itu kan artinya dorongan-dorongan seperti itu biasanya datang dari dalam rumah tangga tuh bisa terjadi salah satunya. Betul. Jadi peran istri itu memang sangat penting juga. Jadi boleh dibilang ini kayaknya Mas Dede nggak salah pilih, terus, Mbak Sandy juga nggak salah pilih ya. Amin. Jadi siapa dulu yang suka nih? Yang ngejar? Gak ada ya kalau yang ngejar, itu Nggak ada yang ketemunya ngejar. ketemunya bagaimana, nggak sengaja. Oh gitu. Ketemunya dijodohin. Iya loh, Oh, perjodohan. bukannya karena jadi guru ini Iya. taekwondo di SMA Tarakanita. Iya. Tapi bukan mengajar saya, Iya, mengajar benar. anak-anak taekwondo. Nah, terus Ajar teman-temannya dia. Oh. Teman-temannya dia yang jodohin ke saya. Oh, gitu. Karena dipikirkan saya Jomblo ya? gitu. Oh, itu jomblo. Jomblo saat Kasian itu. amat. Terus Tuh, bisa Ya, jomblo juga loh. Bayangin coba artis ya, terus Keren. atlet taekwondo, keren, jomblo gitu kan. Murid-murid saya pada kasihan, masa sih gitu. Saya iseng. Ya udah kalian cariin. oh gitu. Saya pelatih kan, mana mungkin iya, pelatih iya, iya. cariin dong gitu kan. Enggak ada. Ya Cari. sudah, cari deh. Oh, terus Dikumpulin lah foto-foto daripada siswa Ekskul ya? ekskul. Di Tarakanita kalau Ini anak basket, ini anak apa ini gitu ya. mayoret. Ini anak drum band. Oh, anak drum Anak drum band apa sih? Mayoret Oh, bukan? Field Commander yang satu di depan itu. Yang main-main itu. iya. Kalau mayoret biasanya tinggi-tinggi kayak Mbak Vena. Kalau Field Commander bolehlah dimaafkan. Oh gitu. Yang loncat-loncat Setinggi salto-salto di depan. Oh gitu. Jadi akhirnya kenapa pilihannya ke Sandy? Karena paling cantik atau gimana? Enggak, hitam semua. Iya loh. Pada saat itu kan Betul, jemuran betul. mereka kan. Latihannya kan pagi, siang, sore, malam kalau udah mau Grand Prix Marching Tapi Band. kalau ngelihat tadi pernyataan dari seorang Sandy bahwa dia tuh orangnya memang siap jadi istrinya politisi, siap jadi istrinya artis, jadi ini emang istri sejati. Jadi mungkin sekali lagi saya ketika saya jadi artis itu saya selalu ditanya oleh media bagaimana sih sosok istri yang diinginkan. Saya selalu mengatakan saya ingin istri seorang wanita Jawa.
Kebetulan orang Jawa. Saya jadi gini, kenapa saya juga bingung juga kenapa dulu saya ngomong gitu ya? Karena ternyata saya kebetulan sangat mempelajari filosofi Jawa. Di dalam filosofi Jawa itu ada yang disebut dengan ungga-ungguh ya, Iya. terus kemudian tata krama dan sebagainya. Teposliro. Teposliro. Salah satunya adalah seorang wanita itu harus begini. Nah, wanita Jawa yang saya maksud itu Patternnya. pakemnya, bukan wanita keturunan Jawa tok. Kebetulan di antara anak-anak yang dijejer Tarakanita ini, yang wajahnya agak Jawani, itu dia. Yang lain kan udah model Indo, penampilan yang ala-ala pergaulan masa kini pada saat itu, rambut talang gitu, ingat nggak? Farah Zaman dulu Fawcett, gitu kan. iya, Nah ini tiba-tiba dengan belah tengah, lurusnya kayak gitu kan. Saya langsung aja bilang, ini aja deh, gitu. Wah, jadi akhirnya Dikit. Kita dulu Kawin lah. rambutnya sama-sama panjang ya, Mbak Vena panjang juga kan? aku keribo waktu itu. Tapi Karena keribo. harus dikeriting Oh. tahun 80-an. Jadi waktu itu langsung kenalan apa gimana? Dikenalin Setelah saya dijadi? yang nelpon. Oh, terus? Dikasih nomor teleponnya sama murid-murid saya. Terus langsung berbunga-bunga dong Dede Yusuf gitu loh. Nah itu dia tuh. Nah, itu gimana ya? Jadi kan zaman dulu itu orang tua saya termasuk yang strict, termasuk yang apa ya? Artinya udah kamu tuh belajar. Dan selama itu mungkin saya kenal temen ya yang seumuran gitu kan ya, Pangudi Luhur, Tarakanita, Kanisius yang gitulah. Kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 SMA. Tidak pernah berhubungan dengan yang usianya mungkin 8 tahun, 10 tahun lebih jauh gitu kan. Nah, jadi di saat itu saya berpikir langsung, aduh ini gimana ya? Tua nih katanya gitu kan. Oh, orang Terus tua. Beda berapa tahun sih? Nggak tahu tuh. 8, tapi kalau kita umur 18 kan berarti Oh iya. berasa ya, kalau sekarang kita beda 20-30 tahun juga Saya sudah 22, 26. iya 26, dia sudah 18. Jadi lucu datang ke sekolah, karena kan waktu itu awal-awal mau ke rumah katanya. Tapi saya udah tahu nih pasti ibu saya, ayah saya tidak mengizinkan. Hai, ini ada anak saya. Oh, Nanti interupsi sebentar. Sini ya, ini yang bungsu selalu bilang sama Tante Vena. Cantik banget. Ini yang umur berapa nih? Ini 18. Cik, Halo. mau syuting ya? Mau syuting sini Kalian dulu. aku nggak salim. Sini dulu. Masa mami sama Ya papi nggak ampun, disalimin? Sini dulu, duduk sini. Duduk sini dulu. Ini tamu baru ya? Ini anak yang Yang kedua ya. bungsu ya. Mau syuting. Ini mamanya Vera Bramasta. Iya, nanti kapan nih ya kenalan sama Atala ya? Iya, Tante. Atala yang nomor 2. Oh, umur? Umurnya 22. Ganteng-ganteng ini anak-anaknya. Kalau Vero kan Ganteng. 25. Iya. 25 dekat sama Livi ya. Ini yang mengambil jalur mau Papanya. masuk ke dunia seni. Wah, sekarang sukanya apa? Acting atau? Aku nyanyi sama Nyanyi. acting. Oh gitu, nyanyi dong dikit. Ah, Ayo dong, mau. nyanyi dikit dong. Ayo dong. Nyanyi apa? Tante, nanti tungguin ya singlenya. Oh, tepuk tangan ya guys ya. Ini bener-bener mental Apa ini judulnya? ya. Judulnya apa? Nanti rahasia ditunggu dulu ya. Mau menciptakan sendiri atau? Single. Baik. Iya, maksudnya sebagai penyanyi aja apa menciptakan lagu juga? Aku nyiptain tapi yang buat di project sih belum. Oh belum. Jadi singlenya masih ciptaan dari siapa? Ini ada ciptaan namanya dari dia produksinya Bianca Dimas. Oh, ini cantik banget ya tuh. Ini bapaknya bangga banget sampai ngeliatin. Kenapa aku sih gitu ya? Mirip siapa? Siapa ya? Mirip siapa coba? Siapa ya? Bertani kan Nih. beda. Kalau yang enggak, maksud saya di Bapak. Oh iya, Iya. iya. Kalau menurut Vena mirip ke siapa? Perpaduan sih. Saya perpaduan. Lebih Mix, banyak. Tapi kalau yang gede mirip mama. Iya, Oh. ini Iya. kayaknya lebih banyak bapaknya. Tapi Taekwondo juga. Oh, taekwondo Terus juga. jadi seni-seni. Udah ini Wow. sama deh, lukis semuanya. Enggak. Ikutin bapaknya. Dia mau Oke. jadi politisi juga. Oh iya harus Jadi ada politisi. penerus. Dia ya. baru Harus. SMPTN dapat hubungan Wah internasional. bagus. Cita-citanya mau jadi diplomat atau jadi anggota DPR. Iya. Ngikutin Tante Vena. Harus. Itu cita-cita papi udah di Sekarang sini. jadi politisi kebanyakan anak-anak muda. Anak-anak loh. muda. Iya, menjadi decision maker. Nih, ada menarik nih Mas Dede nih. Dari Pera 94412. Assalamualaikum Pak Dede Yusuf, mau nanya. Waalaikumsalam. Apa tanggapan Pak D manggilnya tentang korupsi khususnya bansos yang ada di Indonesia? Apakah tanggapan soal sinetron yang lagi booming di Indonesia dan apa tanggapan Pak D perihal sinetron pembawa positif
tahu nggak negatif untuk masyarakat. Wah, maksudnya sinetron tuh bisa membawa positif atau negatif. Dan apakah Pak D juga nonton sinetron yang lagi viral, yang Ikatan Cinta itu? Ini pertanyaannya banyak banget. Itu aja, silakan dijawab tentang korupsi bansos. Kalau korupsi bansos udah nggak benar. Mau pergi dulu ya, Belum nggak apa-apa. menjawab. Apa? Mau pamit dulu. Oh, Oke. tuh anak soleha. Anak tuh. soleha. Dadah. Ini. Bye-bye. Mau syuting, mau Iya syuting. sayang, salam Mau syuting, buat mau syuting. teman-teman. Bye-bye. Hai. Sekarang tuh kebanyakan series TV ya. Iya, web series ya. Enggak web series lagi. Tentang korupsi Mas Dede. Ya, sebetulnya begini. Bansos. Kalau korupsi itu boleh dikatakan sejak dari dulu itu selalu terjadi. Dan pemerintah selalu berusaha untuk mengurangi. Ya. Nah, masalahnya ada di sini yang disebut dengan moral. Iya. Kalau bansos itu adalah namanya bantuan sosial untuk orang miskin. Kalau sampai dikorupsi itu kebangetan sekali, ya. Jadi moral-moral yang melakukan korupsi bansos itu tentunya adalah moral yang paling di bawah sekali lah, ya. Nah, bagaimana dengan cara yang lainnya? Itulah tadi sistem diperbaiki, fungsi pengawasan diperbaiki, baik dari aparat hukumnya, termasuk ke BPK, KPK, termasuk pemerintah daerah, ada inspektorat dan sebagainya. Jadi sistem dulu diperbaiki, ya, sehingga kesempatan untuk melakukan korupsi itu bisa dieliminir. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya apa tadi pertanyaannya soal? Soal apa pengaruh sinetron positif atau negatif di Indonesia ini kan sekarang sistemnya stripping Mas, beda sama zaman kita dulu. Iya. Gitu. Jadi ada nggak pesan moral dari sinetron zaman sekarang maksudnya itu yang menjual kemewahan mungkin? nah, kalau saya prinsipnya begini ya. Kebetulan saya ini menggantikan Vena Melinda di Komisi 10. Jadi beliau dulu yang di Komisi 10 yang ngurusin soal film dan sinetron. Sekarang kebetulan saya pimpinan di sana, saya juga menerima masukan-masukan. Poin utamanya adalah yang pertama, apakah pemerintah sadar Iya. bahwa televisi itu adalah sebuah sarana propaganda yang boleh dikatakan brainwashing, mencuci otak Tanpa disadari. tanpa disadari. Betul. Dan metode cuci otak ini sudah dilakukan oleh berbagai perusahaan-perusahaan besar di dunia yang disebut dengan produk iklan. Betul. Sehingga Rating ya. bukan rating ya sih, sebetulnya rating begini. ya? Jadi Apa? terus-menerus dicekokin, sehingga kalau kita masuk ke supermarket, kita mau nyari minum, yang pertama muncul adalah itu, top of mind. Ya, kalau misalnya kita sebut saja, kita mau beli mie instan, Iya. maka yang paling sering banyak keluar iklannya, itulah yang langsung diingat pertama kali. Padahal rasanya kurang lebih sama. Oke. Produk obat, saya pernah jadi bintang iklan Iya, obat iya, 17 iya, tahun. benar-benar. Kenapa selalu dia nomor 1? Karena dicekokin. Kalau sakit kepala ini. Nah, gitu ya. Jadi artinya apa? Sama dengan televisi. Zaman Mbak Vena, zaman saya, shoot satu episode tuh seminggu sekali ya. Iya, baru tayang. Seminggu sekali. Jadi orang kangen dengan penampilan bintangnya. Kalau sekarang tiap hari dijejelin, sehingga secara tidak langsung otaknya penonton itu di brainwash bahwa kehidupan realita itu seperti itu. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kalau Vena datang ke India, orang selalu beranggapan katanya, wah itu Bollywood itu hebat, begini indah. Silakan datang ke India saat ini. New Delhi dengan orang dibakar di pinggir jalan ya, dengan kekumuhan dan sebagainya. Angka COVID-nya tinggi, kemiskinannya tinggi dan sebagainya. Jadi yang dijual melalui Bollywood itu kan memang impian. Bayangan. Realitanya di India ya tidak seperti itu. Sedikit sekali seperti itu. Hanya 10% yang seperti itu. Nah, inilah yang kemudian bandingkan. Saya lagi senang nonton drama Korea. Ya, drama Korea, drama Tiongkok. Itu ada bedanya. Bedanya apa? Ketika membuat sebuah sinetron, walaupun ada unsur cinta, tapi selalu memasukkan unsur patriotisme, bekerja keras, fighting spirit, tidak menyerah. Ya, walaupun ada urusan percintaan, urusan drama, tapi karakter mereka ditunjukkan di situ. Ya, Jepang. Sifat patriotisme. Betul. Kalau Tiongkok tuh ya selalu ingin menjadi lebih hebat.
Nah, itulah brainwash propaganda yang ditanamkan sehingga generasi muda ketika nonton dia menjadi saya ingin seperti itu. Bukan ingin jadi gantengnya, ganteng itu hanya lapisan kulitnya saja. Tapi saya ingin fighting spiritnya seperti itu. Saya ingin suksesnya seperti itu. Nah, inilah yang harusnya dilakukan oleh sinetron di Indonesia. Jangan yang diomongin, wah akhirnya dia ketahuan selingkuh, wah akhirnya dia dijebak. Karena yang negatifnya, ya kan pertanyaannya tadi kan yang positif dan negatif. Kalau mau positif, maka Indonesia tidak harus jadi satu aturan, itu harus kesepakatan bersama. Buatlah sinetron yang memang mau itu cinta, kayak mau itu action, kayak mau horor, tapi ada ujung-ujungnya patriotisme, semangat untuk berjuang, semangat untuk menjadi sukses dan hebat dan seterusnya. Tapi Mas, kalau sinetron kan kembali lagi ke rating ya Mas ya. Nah, Itu rating, gimana? Secara konkret ya. Konkret di ya. Komisi 10 saat ini. Baik. Jadi kami sudah mengatakan saat ini dewanya televisi itu adalah rating. Dan rating itu saat ini hanya ada satu rating yang dipercaya. Mestinya negara juga mendorong adanya beberapa rating. Ini kan sama kayak survei Mbak Vena. Survei calon politik presiden, ya, survei iya. kurang lebih kan konteksnya sama, sampling. Oke. Nah, rating yang ada di televisi saat ini dengan sebut saja mungkin dia punya 2.000, 4.000, 15.000 responden yang itu sudah ditaruh di rumah masing-masing. Orangnya itu aja. Jadi kalau misalnya ditanya TV mana yang paling banyak ditonton, yang ditanya orang-orang itu lagi. Sinetron mana yang paling banyak ditonton, yang ditanya orang-orang itu lagi. Karena samplingnya sama. Betul. Itulah yang jadi dewanya. Sehingga apa yang ditonton oleh 14.000 responden Mewakili ini kesannya. seolah-olah mewakili seluruh Indonesia. Betul. Padahal tayangan-tayangan yang sekarang kalau kita tanya, Vena nonton nggak? Istri saya nonton nggak? Iya, betul. Atau katakanlah sebagian besar orang nonton nggak? Belum tentu. Tapi ratingnya yang nomor satu itu, kira-kira gitu. Itu sebabnya orang larinya ke YouTube Sekarang ini. sekarang ini. Karena di media sosial, ya IGTV, YouTube, memberikan materi-materi yang bervariasi, Betul. nggak monoton. Ya, termasuk channelnya Pak Dede Yusuf. Nah, jangan lupa ya nonton channel saya, subscribe, Move On. Wis. Nah, Jendela Dede Yusuf, Move On. Kita bicara yang bagaimana menjadi orang sukses, bagi yang mau sukses. Bagaimana menjadi seorang politisi yang sejati. Betul. Bagi yang mau jadi politisi. Jadi ini apa titik terendah dalam kehidupan perkawinan? Kayak istri cantik, pengertian, soleha, suaminya juga sukses di politik, di dunia entertainment. Nggak pernah ada susahnya kayak keluarga ini. Gimana Mbak? Enggak juga ya. Nggak juga ya, adalah sama aja sih dalam sebuah Iya. rumah tangga. Jadi Tapi intinya tuh 22 tahun loh. Gimana cara menjaganya? Selain memang harus berpenampilan cantik buat suami, pasti ada dong. Ini menjadi di mana-mana seorang laki-laki yang sukses, di belakangnya ada seorang istri yang luar biasa. Kasih dong tipsnya. Apakah pintar masak, pintar merayu, atau unyu-unyu, atau gimana? nggak juga sebenarnya, yang Gimana? penting asal klop aja. Kalau kita pintar masak, suaminya nggak suka makan ya percuma kan. Kemudian pintar ngerayu, suaminya dingin nggak suka dirayu, nggak kena juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kebetulan ketemu yang klop aja dan adanya yang utama pasti ya saling pengertian, saling menghargai. Kesannya itu memang standar, tapi itu memang paling dibutuhkan. Saling pengertian, saling menghargai, saling memaafkan, memaklumi artinya, saling support juga untuk hal-hal yang positif. Jadi kita sebagai manusia itu kan pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah ini bagaimana sih yang kekurangan dan kelebihan ini kita bisa saling Kekurangannya mengisi? Dede Yusuf apa sih? Kayaknya nggak ada deh. Sebagai manusia apa ada galak semuanya. apa gimana? Enggak ya? Itu ada move on. Oh, ada. Itu ada transformasi. Dari dulu yang saya ketemu waktu pacaran itu kan masih atlet, masih six pack, masih artis, masih segala macam. Itu temperamennya juga tinggi. Oh gitu. Jadi kalau saya pergi, nggak usah di mana ya, di mobil aja. Ada orang ngeliatin buka jendela, ada masalah sama saya turun. Oh iya, jadi istrinya nggak boleh diganggu gitu? Bukan, dia nggak suka aja ada orang ngeliatin ada masalah dengan saya gitu kan. Ada apa turun di misalnya kita party. Ayo party ya. Beda usia jauh nih. Kalau yang lain kan langsung enjoy. Wah, ulang tahun 17 tahunan saat itu dia nggak. Ayo. Gini, begitu ada yang ngeliatin sebentar ya, saya sana berantem. Pokoknya yang temperamennya tuh tinggi. Jadi saya juga kalau misalnya di pager
belum ada handphone di kampus harus langsung lari ke telepon umum. Itu koin-koin saya tuh banyak tuh Mbak. Harus telepon, kalau enggak tuh ya kamu kemana? Oh, jadi orangnya harus ada respon cepat. Dan cemburuan. Padahal harusnya saya yang cemburuan ya. Oh iya. Yang artis Jadi Mas Dedi cemburuan. posesif. Mas. Itu dulu. Oh, dulu. Dulu ini cerita terus. Oke. Sudah gitu Kan namanya katanya perempuan senang dicemburui. Oh gitu. Terus bertransformasi jadi move on. Nah, dulu kan ada sinetron apa ya, saya inget banget tuh dulu kayak yang main Mbak Vena deh. Bella apa? Bella namanya? Vista. Bella Vista. Sempat waktu itu diajakin ke Ibu Raki, gitu. Seneng dong saya. Iya. Saya tuh nggak boleh kerja, nggak boleh jadi model, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh. Ikut nih. Semua teman-teman saya kan pada punya income sendiri dong, Iya, ada yang jadi ini itu sambil kuliah. Dia bilang nggak usah. Ya udah ikut saya ketemu sama produser. Ya pacarnya boleh main sama kamu ya? Nggak usah, saya aja. Oh Saya bilang ini, ya Allah kayaknya Saya banyak. biasanya nanti kalau main pasti putus. Oh kenapa Mas? Ya sudahlah, kita tahu kita tahu dunia persilatan dunia itu. persilatan Jadi- kita sudah tahu lah. Jadi banyak sekali sebenarnya baru pacaran aja kekangan-kekangan, larangan-larangan. Tapi karena ya sudahlah itu dia mungkin Iya. cintanya lebih Makanya saya besar. tidak menikah dengan Artis. artis. Oh itu jawabannya ya guys ya. Jadi ini benar-benar memang udah jodoh sejatinya ya. Karena Sejak jadi politisi pun Ha-ha. pernah ditawarkan juga saya. nggak boleh juga. Dia bilang nanti dulu ya saya dulu. Karena biasanya kalau sesama itu Oh. ada masalah lagi rumah tangga. Soalnya Jadi kalau aku lihat sorry ya Mbak Sedi ini aktif loh dalam berbagai Aktif. macam organisasi kebaya. Jadi khususnya. budaya Karena dan nggak jadi sosial. artis. Kalau jadi artis bagaimana mau ngurus rakyat? Oh, iya. Jadi sekarang akhirnya saya sibuknya di budaya dan sosial aja. Oke. Dulu ketika menikah juga nggak boleh kerja sama Ngurusin orang. UKM, pembatik, pengrajin, Iya, ya. tapi kan itu Usaha budayawan. sendiri boleh. Gitu. Tapi kan ada connect juga sama Connect mendampingi juga. suami. Karena pada akhirnya at the end Iya betul. posisi artis itu hanya membawa kita kepada satu titik pengabdian. Betul betul. Nah, titik pengabdian itu saat ini saya adalah di politik, di Iya, DPR ya, atau nanti apapun kita ditugaskan. Artis itu adalah langkah menuju kepada sampai kita dianggap layak untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Jadi itu bisa lewat mana saja, bisa menjadi seorang pengacara, bisa menjadi seorang pengusaha. Karena tahu kan di DPR, Iya. politisi, kepala daerah, pimpinan-pimpinan, bahkan Presiden Pak Jokowi juga tadinya tukang kayu. Betul betul. Jadi semua itu adalah sarana untuk mengantarkan kita sampai di sini. Setelah itu selanjutnya ditanya, kamu mau berbuat nggak buat negara? Nah, istri saya mungkin saya larang jadi artis supaya siap mendampingi ketika saya berbuat sesuatu buat masyarakat gitu. Toh udah jadi satu keluarga Satu ya. keluarga. Tapi Saling sebenarnya, mensupport ya. ya, sebenarnya sih itu tadi kita mau jadi apa menikah dengan siapapun itu sama aja karena nggak ada sih orang yang sempurna. Mungkin nanti ini kekurangannya di sini. Kita cari yang lain. Dia nggak begitu, tapi kekurangannya di sisi Pasti lain. ada, pasti ada Jadi belum kekurangan. tentu juga nanti yang ini lebih baik nanti. Betul. Kalau gitu, yang kemarin tuh masih mendingan. Jadi gimana ya caranya kita Iya. memaklumi kekurangan yang ada, walaupun harus diingetin terus gitu ya. Saya punya resep, Perkawinan. resep pernikahan. Iya. Sering Supaya ditanya oleh kawan-kawan. Ya kita alhamdulillah sudah 22 tahun ya, dan suka ditanya gimana sih? Sederhana. Urusan dalam kamar itu jangan dibawa-bawa ke netizen. Oh gitu. Jangan dibawa ke publik lah istilahnya. Kalau Vena tahu, artis hari ini wah dikenal mesra, pre-wedding, foto-foto yang berlebihan. 2 tahun kemudian, 3 tahun kemarin, berikutnya cerai, selingkuh dan sebagainya. Karena apa? Kemesraannya terlalu diumbar. Jadi di Instagramnya Mas Dede bener ya? Nggak ada. Nggak ada Dia ya? selalu minta, dong foto yang mesra. iya, Saya bilang, iya. jangan. Itu bagian tadi saya katakan, Iya, iya. jawani itu Oke. adalah kita harus menjadi contoh yang baik. Jangan over. Segala sesuatu itu jangan over gitu loh. Iya, iya, iya. Ya sudahlah, kita normal-normal aja. Yang penting kita hidup rukun, aman, Betul. tenang, damai. Betul. Jadi Jadi, memang guys, itu tadi judul move on-nya podcastnya itu. Oh, move on Sekarang ya. move on, dulu yang temperamental mungkin seperti itu, sekarang sudah semakin wise. Artinya tuh Oke. semakin. Kadang-kadang saya bilang ini kamu tuh cool, wise, cuek atau gimana gitu ya. Tapi kayaknya lebih santai, lebih tenang. Mungkin itu juga yang membuat
bisa bertahan Iya, karena iya. saya semakin kesini semakin lebih cerewet. Karena sejak punya anak, pasti kan, aduh ini banyak masalah yang Iya, kita hadapi iya. ya Mbak ya. Kekhawatiran. Masalah suster dengan anak, dengan Iya. rumah tangga, ada karyawan dan sebagainya. Artinya kan kalau perempuan tuh kan, apalagi Mbak Vena, sudah bekerja di rumah tetap menjadi kodratnya seorang ibu kan, Iya, seorang istri iya, gitu. iya. Nah itu kan sangat luar biasa sekali. Iya, Nah iya. itu bagaimana bisa kita kalau perlu tidak usah bikin suami pusing, yang kita bisa handle sendiri, Ya, kita handle. jadi jangan gerusui ya. Ya, jangan gerusui Iya, kalau bisa. betul. Kecuali hanya laporan saja. Oh gitu. Laporan keuangan. Setuju. Laporan keuangan. Atau enggak, kalau enggak awas lo ya. Kayak gitu ya. Lebih baik daripada suruh Iya, ngurusin Tapi benar, semuanya aku setuju. gitu. Jadi perempuan sekarang nggak boleh complicated, nah begitu Nah, ya. itu benar, Oke, benar. jadi hanya melaporkan yang baik-baik aja. Iya. Selama masih bisa handle. Betul. Handle sendiri. Wah, ini luar Alhamdulillah. biasa. Bendahara umum. Ini dari Meta _ Milia, hidup dalam dunia seni acting adalah hal yang biasa bagi seorang Dede Yusuf. Tapi bisakah mempertahankan amanah konstituen agar tetap dalam kendaraan politik yang sama sebagai seni dalam berpolitik? Pertanyaan ini berat banget ya. Karena saya yakin kalau kita berada dalam suasana berpolitik, berpolitik itu tidak bisa kita hanya mengatakan, wah saya berada di sini selama saya nyaman. Enggak. Karena yang tadi saya katakan, politik itu adalah ups and down. Kadang di atas, kadang di bawah. Satu contoh yang sederhana saja, partai saya Iya. kemarin saja diobok-obok orang. Dan kita lihat kan di dalam terjadi ada yang friksi. lari ke sini, ada yang ke sini dan sebagainya. Nah pada saat itu yang penting adalah saya belajar dari apa yang disampaikan Pak SBY. Yang pertama adalah ketika negara memanggil itu nomor satu, bukan partai. Oke. Ya, Meskipun orang parpol. walaupun orang parpol, ketika negara memanggil itulah yang didahulukan. Artinya negara di dalamnya adalah konstitusi kita dan konstituen kita. Ya, karena bagaimanapun juga parpol itu tergantung orang yang lagi memimpin. Betul, betul. Kalau orang yang lagi memimpin kebetulan punya visi yang berbeda, Iya, iya. ya kan? Itu berarti apakah kita sama visinya, itu yang harus kita sesuaikan. Jadi kembali lagi bagi saya, yang nomor satu adalah negara. Karena negara inilah yang kita perjuangkan. Baru setelah negara, baru partai kita. Gitu. Urut-urutan itu Jadi demikian. nggak benar dong kalau ternyata ini perpanjangan partai politik, anggota DPR, nggak juga. Ya? Banyak yang beranggapan demikian. Tapi sebetulnya kita harus meyakinkan bahwa saya di sini karena negara saya, karena bangsa saya. Partai adalah yang merupakan sebagai platform kita bekerja di situ, bertugas. Jadi urut-urutannya pertama negara, kedua partai, ketiga adalah baru kepentingan saya dan lingkungan saya. Lingkungan saya itu artinya keluarga, ya masyarakat, bukan masyarakat apa sih namanya, wilayah dapil kita Ya, misalnya, konstituennya. konstituen kita ya. Oke. Gitu. Jadi kenapa partai nomor 2? Karena partai ada, tujuan partai ada itu adalah tujuannya pasti untuk mensupport negara. Semua kebijakan politik yang dihasilkan dalam undang-undang, dalam aturan-aturan main, itu tujuannya adalah mensupport negara. Social control juga. Social control. Iya. Jadi sekali lagi, partai adalah tempat kita berkarya dan berprestasi. Gitu. Jadi partai bukan tempat kita mencari nafkah, bukan. Tempat kita berkarya dan berprestasi. Tuh guys, udah jelas ya. Hari ini pendidikan politik, makanya nggak heran seorang Dede Yusuf dia bertransformasi bukan hanya secara packaging ya Mas, tapi pendidikan juga mumpuni banget sekarang ya. Sampai S2, Belajar kan? dari S3, alhamdulillah. Oh S3, saya baru S1. Sama Mbak, tenang aja. Oke, jadi ini terakhir nih Mas ya. Oke. Ini dari dream_crown, ini mau nanya sama Mas Dede Yusuf, bagaimana caranya bisa membuktikan dan meyakinkan masyarakat memecahkan stigma bahwa selebritis yang terjun ke politik itu aji mumpung dan kurang kompeten. Pertanyaan seperti ini ketika saya pertama kali terjun di politik, tepatnya 20 tahun yang lalu, tahun 90-an lah ya, selalu dianggap artis bisa apa sih? Artis bisa apa, lalu kemudian pemanis dan seterusnya. Tapi dalam realita politik, akhirnya artis banyak yang menjadi anggota DPR dan berprestasi. Iya.
Mbak Vena juga termasuk anggota DPR yang berprestasi. Alhamdulillah. Ya, artis banyak yang menjadi kepala daerah dan berprestasi. Tinggal artis belum jadi menteri, nah insya Allah nanti adalah ya. Jadi poinnya apa? Poinnya jangan melihat dari profesinya. Karena saya juga capek berulang kali mengasih tahu ya. Salah satu sebab kenapa saya mengejar pendidikan sampai pada pendidikan yang tertinggi itu juga adalah untuk menunjukkan bahwa kita memiliki hak yang sama untuk berkembang, hak yang sama juga untuk mencapai sebuah pencapaian yang sama dengan orang lain. Jadi alhamdulillah sekarang sebagai seorang bergelar doktor, ya nggak akan mungkin orang mengatakan bahwa lo nggak bisa otaknya Aji nggak mumpung. atau aji mumpung karena itu butuh perjalanan, butuh proses dan butuh penelitian. Kan kira-kira gitu. Nggak mungkin saya jadi pimpinan komisi, ketua komisi, menjadi wakil gubernur kalau hanya sekedar aji mumpung, nggak mungkin. Atau ganteng ya. Nah, artinya partai juga bisa melihat Iya, betul. orang ini cocok atau tidak, Iya. orang ini tepat atau tidak, ya kan? Tidak mungkin. Vena juga pasti merasakan statement-statement kita itu dikutip oleh media kalau kita aji mumpung. Betul, betul. Jadi kembali lagi bahwa apapun yang kita lakukan yang terbaik. Jangan istilahnya membayangkan bahwa nanti kita diomongin gini. Jangan, lakukan yang terbaik. Yang penting tadi apa yang ditanamkan Pak SBY kepada saya, negara kamu nomor satu. Baru kita berbicara partai. Negara nomor satu. Jadi ketika negara mengatakan dia butuh dukungan melawan COVID ini, kita harus dukung negara. Gitu. Kalau orang bilang kan oposisi apapun yang dilakukan harus dihajar. Enggak. Iya. Kita dukung. Iya. Ketika itu baik dan benar untuk rakyat, itu harus kita dukung. Tuh, keren ya guys ya, yang namanya Dede Yusuf artinya tidak lekang oleh waktu. Dari tahun 80-an sampai sekarang 2021 tetap eksis tentunya dengan profesi yang berbeda saat ini. Tapi yang outputnya 40 adalah tahun ya? Berarti 40 tahun ya? Oh, luar tidak biasa. sengaja. Dan ini sekali lagi aku percaya bahwa kesuksesan seseorang termasuk Mas Dede Yusuf adalah karena punya keluarga yang sakinah, Amin. mawaddah, warahmah. Amin ya Benar Allah, nggak sih, amin. Mbak? Betul sekali. Jadi terakhir nih, untuk viewersnya Vena Melinda Channel, ada nggak pesan-pesannya khususnya buat ibu-ibu, bagaimana caranya menjadi ibu rumah tangga yang sejati? Nggak gampang loh, ya kan? Coba silahkan Ibu Sandy. Yang zaman now ini kan ibu rumah tangga mesti bisa multifunction, membawa diri Betul. dengan baik, mendukung suami. Multifunction. Dan Ibu Sandy ini eksis loh di segala kalangan ya, bener ya? Nak? Pergaulannya Aduh. bagus. Amin. Jadi sama mungkin ya dengan Mbak Vena. Mbak Vena juga punya pengalaman yang begitu luar biasa. Saya juga kagum sebagai dulu putri Indonesia yang sudah pasti juga memiliki kepandaian yang luar biasa, harus cantik juga. Kemudian dengan segudang kegiatan, ini adalah potret ya seorang perempuan yang bisa dibilang sukses, Tapi berkeluarga, perkawinannya gagal. Nah, kalau Mbak Sandy coba kasih tips and trick berkarir ya. Tolong bagus. kasih artis, Coba tolong. kasih Atau sosialisasi. carikan Ya. yang baru gitu ya. Boleh juga. Berkarir juga bagus gitu ya. Artinya itu sebenarnya idaman wanita. Jadi dalam hal ini mungkin ada hal-hal yang harus kita kita terima, kalaupun itu menjadi sebuah cita-cita. Contoh sebagai seorang perempuan, saya dulu pengen sekali menjadi seorang wanita karir. Tapi ketika menikah dan suami itu melarang, di situ saya masih bisa menerima. Mungkin belum tentu semua perempuan di zaman now ini juga Iya. bisa seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu nanti ada hikmahnya, Iya. apakah itu memang bermanfaat. Saat itu saya nggak bisa terima. Akhirnya suami saya bilang, boleh kamu bisnis sendiri. Saya punya salon, punya butik, punya kafe, restoran yang menjadi hobi sambil mengurus anak. Tetapi keinginan saya selalu masih ada. Aduh, saya pengen sekolah lagi S2, pengen S3, pengen berkarir. Tapi itu mungkin nanti bisa setelah anak-anak besar. Pasti ada waktu gitu. Tapi ada hal-hal mungkin yang menjadi keinginan kita. Intinya kita jangan egois gitu Iya. ya dalam berumah tangga. Biasanya laki-laki lebih egois, tetapi ya sudahlah ya, karena itu menjadi imam kita, sudah menjadi keputusan Iya. kita untuk memilih pria ini yang bertanggung jawab sebagai panutan untuk anak-anak kita, ya sudah kita support, Iya. asalkan itu positif. Dalam tanda kutip kita menuntut nih ya, bahwa kita sudah merelakan semuanya, kita support harus berhasil. Harus Iya. berhasil itu artinya
tidak bisa jalan sendiri, hanya kita tuntut saja, tapi kita juga harus berjuang, mendukung. Perjuangan itu tuh kan ada susah senang, kalah menang. Nah di situ Iya. kita harus tetap sama-sama, jangan sampai nanti Di tengah jalan, di tengah ya? jalan ketika nggak Oke. enaknya kita tinggalin gitu kan. Jadi Nah, intinya Mbak Cindy pernah ya mendampingi seorang Dede Yusuf yang lagi dalam Up and lowest down. Ada. point ada ya? itu the lowest zamannya point Chris ya? Mon tahun 99 98 Iya, ya. 98. Itu saya baru menikah dan jobless. Tadinya artis yang uangnya begitu mudah untuk pribadi. Kalau artis kan nggak ada potongan-potongan dan sebagainya ya. Itu tiba-tiba pekerjaan bukannya nggak ada, tapi syuting Pending tertunda. semua. Nah, bagaimana? Tapi tetap menikah. Sudah menikah. Sudah menikah. Artinya awal-awal menikah. 99. Ya, awal 99. menikah lah ya, kan Christmas 98 seperti itu. Tapi Itu tetap bisa diterima dengan baik. bayangkan ya baru menikah tiba-tiba seperti itu, gaya hidupnya Tiba-tiba langsung nggak ada berubah. Nah, disitulah kan tahun itu berat sekali gitu. Waktu itu udah belum ada gitu, endorse lagi ya? belum ada endorse. Jadi uang siapa dong waktu itu ya? Habis kalau gitu boleh kan tahu? hamil. Ya uang kita, tabungan kita yang ada untung aja nabung survive ya. gitu Mantap, kan. makan tabungan. Sama kayak zaman sekarang Iya, juga iya, kan semua mantap, mantap bener. kan. Nah, di Oke. situ awalnya gitu Oke. kan. Kemudian langsung Sudah punya diuji anak. kesetiaan ya. Prinsipnya tuh gini saya, apapun juga sebisa mungkin kita pertahankan kalau bisa memungkinkan. Karena saya juga memikirkan itu tadi, keluarga saya yang wanita Jawa yang Iya. itu kayaknya agak-agak gimana ya kalau bercerai gitu. Nah itu Iya. masih ada seperti itu. Jadi kalau saya masih Betul. bisa, jangan sampai kita sakit ya, tapi Iya. jangan sampai kita menderita, lalu sakit dan sebagainya. Jangan sampai. Jadi Pokoknya harus diutarakan. mempertahankan, yang penting suami juga bertanggung jawab itu Ya ya. itu. Nanti ada lagi tahap kedua. Ini kok kayaknya ngomongnya dalam banget sih barusan. Saya mau curcol, tapi intinya bahwa aku bisa nangkep di sini. Berarti Mbak Sandy sudah membuktikan kepada seorang Dede Yusuf, berarti pengorbanan ya waktu baru menikah, istilahnya dengan the lowest point itu. dengan materi dan perasaan. Waktu Nggak boleh kerja dan Nah, lain dan sebagainya. banyak lah. Jual cincin kok. Kadang-kadang kalau kita Ini nggak nggak ada yang punya tahu loh, jual cincin perkawinan. Saya bukan cincin perkawinan apa. Kalau Pokoknya misalnya waktu perhiasan saat apa itu aja apapun dijual. ya kita lakukan. Tapi kan dengan Oke. dengan harapan bahwa nanti kan juga masih bisa Iya. kembali. Dan intinya aku salut dari Mbak Sandy, perjuangannya mendampingi Mas Dede dalam suka dan duka itu bukan hanya lip service. Ini yang waktu Sampai- wakil gubernur pernah nyalon jadi gubernur pun kita Heeh. dengan pengorbanan ya materi, waktu, tenaga, masyarakat pendukung itu kan sedih banget ketika kita harus menerima kekalahan. Oh, yang gubernur kemarin Iya, ya? itu juga. Tahun berapa tuh Mas ya? 2013. Oh, itu iya, juga iya, gimana iya. ya sedihnya tuh lihat masyarakat pendukung itu lebih sedih loh. Iya. Tentang Kekalahan itu sendiri. ya. Oke. Tapi juga Karena gimana- sudah berinteraksi dengan masyarakat beda ya. Walaupun Betul. materi kita keluar betul. dan sebagainya, dan anak-anak kita persiapkan, Iya, iya, lalu ke iya. depan kita harus bagaimana, kita harus sama-sama. Saya bilang sama dia, ini bukan apa kehancuran Iya. segalanya gitu. Jadi kita harus bersama. Oh, oke, gitu. Jadi kita harus support, jangan sampai Move on. move on. Gitu. Jadi yang namanya Dede Yusuf ada cengeng-cengengnya juga ya. Oke, terakhir Mas. Ini kan tadi istri sudah memberikan testimoni. Terakhir dong untuk viewersnya Vena Melinda Channel, khususnya nih generasi milenials untuk mau Iya. masuk sebagai decision maker di dunia politik di Indonesia. Iya. Yang penting pertama saya apresiasi istri saya. Istri saya ini adalah tim sukses saya yang paling nomor satu, number one lah. Oh iya, kalau gini Mbak, kan namanya istri, saya bilang nggak akan dia menjebloskan, nggak akan ngomong suaminya. Jadi input Iya. apapun atau saran apapun pasti untuk kebaikan. Ya tempat satu tempat tidur, Iya. kalau kita rugi sama-sama Iya. Ya. ini kan, sama-sama Apa yang diapresiasi Mas? Ya di dalam berpolitik kita paham ya. Ada gula, ada semut. Betul. Ketika kita berada pada posisi di atas, yang ngerubung banyak. Banyak. Pas jatuh, Di antara yang ngerubung ini kan belum tentu semuanya pure ya. Ada yang punya kepentingan, memanfaatkan dan seterusnya. Ya disitulah timbulnya pengkhianatan, timbulnya muka dua, timbulnya itu banyak disitulah. Iya. Jadi cara saya untuk menjaga itu semua adalah dengan ring satu, nomor satu adalah istri. Iya. Ring satu, yang lain tuh saya anggap ring dua, kira-kira gitulah. Sehingga istrilah nanti yang benar-benar memantau, karena istri itu biasanya punya Feeling ya. feeling. Ini orang nggak bener nih, kira-kira gitu. Biasanya begitu, ya. Tapi semua orang bilang ini nggak bener nih, nggak bener. Sebenarnya yang bener yang mana gitu. Semuanya nggak bener. Oke itu ya. Jadi terima kasih sekali istri saya ini luar biasa. Peluk dong Mas. Aduh, jangan dong. Oh.
Oh, masih belum Sulit. puasa ya? Jangan nanti batal. Oh. Nah, tentu yang kedua adalah saya bersyukur bahwa mungkin kalau sekarang mungkin viewersnya Vena ya usia-usia 30 masih kenal saya lah ya. Dari 19 sampai 34. 19 sampai 34 ya, wow luar biasa. Berarti artinya apa? Artinya mungkin buat yang masih muda banget, mungkin belum tahu saya bagaimana. Tapi saya bisa bertahan 40 tahun Iya. menjadi tokoh masyarakat, ya apapun baik itu di dunia seni, di dunia politik, ya dimanapun itu membutuhkan sebuah proses dan butuh komitmen. Dan kalau dikatakan apakah saya sudah menikmati ini semua, jawabannya adalah saya masih belajar. Saya masih belajar dan saya akan berkembang. Supaya saya tidak pernah merasa sukses. Karena kalau kita merasa sukses berarti kita sudah berhenti. Nah, pesan saya kepada anak-anak muda adalah jangan pernah cepat merasa sukses. Ketika terus endorsan udah banyak, penghasilan sudah 30 juta, 50 juta, itu bukan kesuksesan. Kesuksesan itu adalah nanti ketika orang lain melihat kita bermanfaat bagi mereka, bagi masyarakat lainnya. Artinya, teruslah kita berbuat agar suatu saat kita menjadi orang yang memberikan manfaat. Karena kesuksesan bukan dari nilai tabungan yang kita kumpulkan, bukan dari nilai gelar ataupun juga penghargaan atau jabatan, tapi sekali lagi adalah ketika orang berbicara tentang kita, maka yang diingat orang adalah baiknya. Jangan sampai Manfaatnya. betul, jangan sampai kita merasa udah hebat, at the end kita wah itu orang nggak benar. Jangan sampai begitu. Itu aja caranya. Apa yang bisa kita lakukan, ya kita lakukan aja. Jadi sekali lagi pesannya buat adik-adik kita, terus komit untuk bisa berprestasi. Itu aja. Oke guys, nih ya, yang ngomong adalah anggota DPR RI berapa periode ya? 4 ya Mas ya? Mau masuk 4. Wow, hampir 20 tahun. 20 Luar tahun. biasa. Dan sebelahnya adalah seorang istri, seorang ibu yang benar-benar selalu mensupport suaminya. Itu juga bukan pekerjaan yang mudah ya Mbak Sandy ya. Jadi sekali lagi sukses buat keluarga Makasih, Mas Dede Yusuf. sama-sama. Selalu dalam keadaan sehat, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala karena apa yang Amin. dikerjakan itu adalah hal-hal yang sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Amin, amin. Sekali lagi guys, jangan lupa untuk selalu nonton Vena Melinda Channel karena akan banyak sekali bintang tamu saya baik dari kalangan politisi, kalangan entertainment, dari yang paling muda sampai yang umur sekitar ya Mas ya. Untuk membagikan semua key of success dalam hidupnya. Sekali lagi, thank you for watching Vena Melinda Channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam. Yeay, keren. Oke, terima kasih.